Halo, selamat pagi, sore, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan materi layanan bimbingan dan konseling. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Harceman. Saya berasal dari unit kerja SMK Negeri 2 Papedudukan, yaitu Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian bidang studi yang saya ampu adalah bimbingan dan konseling. Ya. Selanjutnya, adapun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan beberapa pengetahuan untuk anak-anakku sekalian, khususnya untuk kelas 8 SMP, mengenai motivasi berprestasi. Ya, motivasi berprestasi. Adapun tujuan dari layanan ini adalah yang pertama adalah berdasarkan dari standar kompetensi kemandirian peserta didik, yaitu pada poin ke-7 pengembangan diri, di mana pada tahap pengenalan itu adalah mengenal kemampuan dan keinginan diri. Kemudian yang selanjutnya adalah pada tahap akomodasi, menerima keadaan diri secara positif. Selanjutnya adalah di tahap tindakan, yaitu menampilkan perilaku yang merefleksikan keberagaman diri dalam lingkungan. Jadi inilah tujuan-tujuan yang akan kita capai selama materi ini berlangsung. Sebelumnya, sebelum kita memulai materi ini, baiklah, lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan dan apa yang kita capai pada pembelajaran kali ini bisa menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Oke, terima kasih. Selanjutnya mengenai tentang motivasi. Mungkin kata motivasi itu sendiri sudah sering kali kita dengar, baik dimanapun kita berada. Kemudian mungkin di dalam diri kita itu, ataupun dari luar yang bersumbernya berasal dari luar. Jadi kata motivasi itu sendiri kurang lebih seperti ini, adalah motivasi itu adalah sesuatu dorongan atau hasrat seorang untuk melakukan atau menyelesaikan atau menghentikan suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi dalam motivasi ini artinya bisa dikatakan bahwa motivasi itu adalah keinginan atau hasrat kita untuk mencapai sesuatu apa yang diharapkan, atau mungkin untuk menghentikan sesuatu. Jadi bukan hanya untuk mencapai, tapi ada pula termasuk dalam kategori untuk menghentikan sesuatu ataupun mungkin menyelesaikan sesuatu. Jadi motivasi itu sendiri tergantung dari apa yang kita ingin capai, sesuatu yang ingin kita capai. Kemudian di slide selanjutnya bisa kita perhatikan bahwa ada beberapa hal. Ini ada dua hal ya, secara umum yang dapat mempengaruhi motivasi itu sendiri. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini biasanya terbagi-bagi lagi. Contohnya adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri kita. Misalnya persepsi individu mengenai diri sendiri. Kadang-kala seseorang itu bermotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu yang banyak bergantung pada persepsinya, bergantung pada keinginannya. Kemudian motivasi itu sendiri yang berasal dari faktor internal bisa saja berasalkan dari harga diri dan prestasi. Jadi contohnya adalah seperti saya ingin dikenal, berarti tentu motivasinya adalah apakah dalam lingkungan sekolah saya harus menjadi orang yang berprestasi misalnya, supaya bisa dikenal untuk
dikenal oleh banyak teman-teman saya. Jadi itu untuk harga diri ya. Nah, kemudian harapan ya, harapan contohnya adalah seperti apa yang ingin kita capai dari harapan-harapan itu sendiri ya. Sedangkan untuk faktor eksternal itu sendiri, faktor yang berasal dari luar diri kita, misalnya jenis dan sifat pekerjaan. Misalnya kita dalam satu konteks perusahaan, misalnya tempat kita bekerja, atau mungkin sebagai seorang siswa, ada tugas yang diberikan oleh atasan ataupun guru masing-masing, tentu kita akan termotivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus atau mendapatkan sesuatu penghargaan, entahkah itu dari atasan ataupun dari bapak ibu guru yang ada di sekolah ya. Kemudian juga faktor eksternal lagi yang selanjutnya adalah bisa saja berasal dari lingkungan tempat kita berada, atau mungkin dari contohnya misalnya ada sesuatu imbalan dari seseorang yang bisa membuat kita lebih terpacu lagi untuk melakukan sesuatu hal ya. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh-contoh ataupun role model yang dapat kita jadikan inspirasi buat anak-anakku sekalian ataupun mungkin para penonton yang ada dimanapun berada. Berikut adalah tokoh-tokoh yang mungkin tidak lazim lagi atau mungkin kita sudah biasa temui ataupun sudah biasa lihat di media sosial ataupun dimanapun ada. Ya, tahukah kamu tokoh-tokoh berikut? Yang pertama, ya, yang pertama adalah ya Mark Zuckerberg. Jadi Mas Mark ini adalah pendiri aplikasi Facebook. Kenapa Mark ini menjadi salah satu tokoh dalam role model kita? Ini adalah bahwa menurut beberapa informasi dari media ataupun dari internet, bahwa Mark ini sendiri adalah orang yang menemukan aplikasi Facebook itu melalui banyak kegagalan. Jadi bukan hanya 1-2 kali. Jadi awalnya dari merancang aplikasi Facebook itu sendiri, ini masih berbasis wilayah antar kampus ya, di dalam wilayah kampus, untuk memudahkan dia untuk berkomunikasi dengan teman-teman atau rekan-rekan segrupnya dia. Jadi kemudian seiring berjalannya waktu, bahwa dia tetap mengembangkan aplikasi ini dan dikenallah sebagai pendiri Facebook pada usia muda. Jadi tergolong untuk pendapatannya sendiri sangat luar biasa ya, karena dari sekian banyaknya orang ini menggunakan Facebook, tentu ada feedback atau ada royalti yang dia dapat dari pengguna Facebook itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini tentu sudah kita kenal semua, Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi kenapa beliau menjadi role model pada video kali ini adalah karena beliau ini merupakan berasal dari keluarga yang ya dikatakan petani. Kemudian dia memulai usaha dalam industri tekstil. Kemudian selanjutnya beliau tergabung dalam partai politik dan pernah menjadi wali kota Solo pada waktu itu, dan alhamdulillah sekarang beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya
Ya, ya tentu ini sudah tidak asing lagi dari untuk kaum pendidik untuk ya. Jadi Mas Menteri yang sekarang menjadi Menteri, Pak Nadiem Makarim ini dulunya adalah seorang pemilik perusahaan Gojek. Kemudian mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis online dan sekarang menjadi pelopor pendidikan di Indonesia, yakni Menteri Pendidikan dengan beragam program kerja, salah satunya adalah Merdeka Belajar yang sampai saat ini kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini toko dari luar negeri ya. Ini namanya Nick Fujicik. Ya, jadi mohon maaf ya kalau ada kesalahan penyebutan nama. Ya, beliau adalah seorang motivator kelas dunia. Meskipun dari kekurangannya, keterbatasannya, dia tidak memiliki lengan dan kaki, namun dia bisa mampu untuk menjadi pelopor untuk memotivasi orang-orang yang mungkin punya keterbatasan dari segala fisik. Ya. Jadi dari sekian banyaknya tokoh-tokoh atau role model yang sudah dijelaskan tadi, mungkin masih banyak kekurangan, tapi inti dari materi kali ini bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Jangan berkecil hati karena kekurangan kita, dan jangan tetaplah berusaha semaksimal mungkin berikan yang terbaik dengan apa yang kita jalani saat ini. Begitupun dengan sebagai peserta didik atau siswa di sekolah, karena segala suatu usaha dan kerja keras kita itu akan terbayar untuk di masa depan nanti. Saya kira cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.